yang tak secerah ini. Ku sambut sang mentari dengan langkah yang pasti. Ku lepaskan semua beban rasa di hati yang selalu menghantui dalam pikiran ini. Nama saya Firdia Putra Jihan. Saya tergabung dalam Kendal Street Art. Kru saya Lastri. Nama saya Taufik MJ. Saya bergabung di Kendal Street Art. Kru saya Lastri. Saya tergabung dalam anggota Kendal Street Art. Nama Ali Gimbu. Kru saya Lastri. Nama saya Dani Bagong. Gabung dalam Kendal Street Art. Kru saya Lastri. Nama saya Ika Mabing. Saya tergabung di Kendal Street Art. Kru saya Lastri. Nama saya Tommy Campbell. Saya tergabung di Kendal Street Art. Kru saya Lastri. Nama saya Jiraman. Saya bergabung dalam Kendal Street Art. Kru saya Lastri. Nama saya Yudo Ardi. Saya tergabung dalam Kendal Street Art. Kru saya Lastri. Bersatu padu, angkat tangan. Aktivitas yang mencurahkan kegelisahan berupa pesan-pesan lingkungan, politik, romantis, atau apapun melalui media tembok. Tempat ini merupakan tempat yang sangat strategis, terlebihnya menjadi sebuah ikon untuk galeri Kendal Street Art. Yang pertama aman, yang kedua tidak ada yang berani menghapus, dan yang ketiga disarankan untuk berani dan bertanggung jawab. Perkenalkan, kami dari Street Art Kendal Kaliwungu. Kami punya kru yang bernama Kruto di wilayah Kaliwungu. Nama saya Rizik, saya dari Kendal Street Art, wilayah Kaliwungu. Nama kru saya Kruto. Nama saya Ulin. Saya dari Kendal Street Art wilayah Kaliwungu. Nama kru saya Kruto. Nama saya Yakub. Saya street art dari Kendal wilayah Kaliwungu dan nama kru saya Kruto. Nama saya Kasim. Saya bagian dari Kendal Street Art wilayah Kaliwungu. Nama kru saya Kruto. Kami dari Street Art Kendal wilayah Kaliwungu. Nama kru kami Kruto. Semangatmu tak pernah hilang. Menurut kami, Street Art ini adalah media penyaluran bakat melalui media tembok. Street Art itu bagi kami sungguh lebar wawasannya. Selain kita dapat menambah ilmu dalam diri, kita juga bisa banyak mengenal orang dari lewat seni jalanan ini. Dulu emang sebelum dibimbing oleh Anja GM, kami berawal dari vandal dan banyak kejadian yang tidak terduga seperti dilabrak yang punya tembok, entah atau apa, dikejar-kejar sama polisi atau sapam atau apalah. Tapi semenjak adanya bimbingan dari Om Anja, kami lebih sering menggambar dengan izin-izin resmi, karena itu udah menjadi bukti kalau kita di sini itu menuangkan berbagai inspirasi untuk dapat dilihat dari orang lain. Kalau dihitung dari beberapa titik, kita sudah mulai pergerakan itu sejak lama juga. Dari titik sebelah utara, selatan, barat, dan timur kita udah pernah jelajahin semua. Dan perkembangannya menurut kami ini cukup pesat, walaupun hanya ada anak-anak muda di sini tanpa bimbingan orang-orang yang sudah tahu. Jangankan dihitung pakai bulan, gambar kami itu nggak akan pernah dihapus, walaupun umurnya itu tahunan. Karena di sini nggak ada yang berani ngoret-ngoret gambar kami. Ini itu sebuah seni, sebuah penyaluran media inspirasi imajinasi. Bagi saya, seniman jalanan itu adalah media penyaluran inspirasi yang cukup baik. Walaupun banyak orang melihat itu selengean lah, apalah, itu nggak penting buat kami. Yang penting bagi kami itu media inspirasi yang ada dalam diri itu tersampaikan dan orang lain bisa membacanya.
Pandangan kami menurut tentang aspek lawan korupsi setiap hari itu adalah model kecil untuk kita tanamkan bagaimana kedepannya, karena kami dididik dari kecil untuk belajar dan untuk berprestasi, bukan belajar untuk korupsi. Kalau yang lain pengen tahu kebenarannya, silahkan datang aja ke sini. Mau gambar sepuas kalian, nggak bakalan ada yang hapus. Ini pegang omongan saya. Kendal Street Art berdiri pada tahun 2010. Kendal Street Art terbentuk karena inisiatif dari pelaku street artis Kendal seperti Sinchan, Tommy, Wafi, Gomez, dan Rifki. Memang banyak kru lain yang pelaku street art Kendal sendiri-sendiri, tapi mereka enggan untuk bergabung ataupun mungkin ada perselisihan antar sesama kru street art artis Kendal. Saya sendiri pada waktu itu ditunjuk sebagai ketua, penasihat, dan pembimbing. Kendal Street Art memang dulu saya anjurkan program yang sangat liar, nekat, bahkan keberaniannya itu tidak main-main, karena tahu sendiri jalanan kalau kita nggak nekat, tidak ada keberanian yang bertanggung jawab, kita nggak dapat uang. Akhirnya program saya itu saya terapkan ke Street Art dengan sedikit drop team yang berani. Kendal Street Art tidak punya aturan tertentu ataupun aturan-aturan organisasi. Seperti itu saya anggap saya itu nggak penting, karena kan jiwa seni jalanan itu bukan terbimbing dari itu. Awal dari jiwa untuk seni jalanan adalah keberanian. Karena ketika kita tampil, kita aksi, kita nggak cuma berhadapan dengan warga, terkadang Satpol PP, polisi, dan sebagainya. Ini itu kita harus berani. Berani bukan karena kita berani untuk adu fisik, kita berani dalam komunikasi dengan bebas. Waktu itu kan melatih mental dari anak-anak Kendal kita sendiri. Akhirnya dari perkembangan itu akhirnya membuahkan hasil. Kendal Street Art mendapat ruangan di belakang GOR. Inilah contohnya seperti ini, kita dapat ruang, kita menjadi awal pertama seniman jalanan yang dapat ruang di akses-akses pemerintahan. Dan saya akui sendiri, waktu pertama terbentuknya KSA, kita nggak pernah menggambar di tembok-tembok warga-warga masyarakat atau istilahnya tempat-tempat strategis miliknya warga. Saya sengaja membuat sebuah kontroversi, itu menggambar di tembok-tembok akses pemerintahan, seperti kantor kejaksaan, seperti balai gedung kesenian, seperti gedung olahraga ini. Saya sengaja memang gitu karena untuk pertama Kendal Street Art ini bisa dikenal, dan kedua kita bisa diperhatikan karena ini juga akses, yaitu berupa kreativitas anak muda. Akhirnya itu berkembang dengan berjalannya waktu. Kendal Street Art mencoba sebuah propaganda ke sekolah-sekolah untuk menyebarkan street art di sekolah. Hanya kita dapat istilahnya dapat hasil yang maksimal dan bagus. Sekolah-sekolah yang dulu tidak ada mural sekarang ada, bahkan dilombakan setiap tahunnya. Selain itu seperti SMA Negeri 1, SMA PGRI, SMA 2 2 Kendal, SMA 1 Cipiring, dan SMA Negeri Kaliwungu.
dan akhirnya pun perkembangan dari Street Art Kendal berubah, awal dari 6 orang hingga menjadi 12 orang, dan itu pun ada yang tidak terdaftar dan hanya ikut-ikutan saja. KSL bagi saya sangat berharga sekali ya, walaupun pertama Kendal tuh melihat street art tuh apa sih. Orang melihat mengotori tembok di jalan, orang mendengar merusak keindahan. Padahal secara disadari, jika orang-orang melihat banyak pamflet, banyak spanduk-spanduk, banyak spanduk yang berjalan di kota, itu juga menjadi sebuah polusi mata dan polusi kota. Tapi itu bukan berarti saya takut untuk merbutuhan ataupun kita menunjukkan sebuah karya positif dari para seniman Street Art Kendal ini. 1 tahun kita sudah menyediakan 2 tempat seperti di ruangan ini, terus di samping itu miliknya kantor pemasaran Kendal. Kepalanya memberikan suatu tembok itu per tahun, tapi artinya berubah dari tahun ke tahun. Kendal Street Art sendiri, kalau melihat dari usia gambarnya, saya kira cukup fenomenal ya, karena sekali aksi itu sampai kadang-kadang sampai 1 tahun, karena jarang yang berani hapus. Bahkan gambar-gambar KSA itu menjadi ikon anak-anak Kendal, seperti buat foto-foto atau anak-anak nongkrong Kendal itu sendiri. Dan juga gambar-gambar saya tuh contohnya mural banyak yang mengandung pesan-pesan lah, pesan-pesan lingkungan, pesan-pesan cinta, pendidikan ke perintah, terus yang lain lah. Yang penting ketika kita aksi gambar, konten apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat melalui mural itu. Tamu-tamu yang datang ke Kendal banyak sekali ya, seperti Bujangan Urban, Andi Rara, Koko, Alik MT dari Yogyakarta, terus Yana dari Solo, dari Cirebon, Cilacap, dan masih banyak lagi. Kendal Street Art sekarang terbagi menjadi 2 wilayah. Wilayah Kaliwungu, Kendal. Di Kaliwungu sendiri ada sekitar 10 orang. Kita sengaja memang gimana caranya untuk menciptakan kerukunan antar street art sendiri itu. Karena namanya dunia street art itu banyak yang terjadi seperti gesekan-gesekan lah, tablek-penablek ataupun yang lain. Tapi bagi saya, ngapain kita ribut? Kita sesama kreatis. Kalau kita melawan ya melawan sistem pemerintah Indonesia aja. Melakukan apa yang kau inginkan melalui media tembok, media street art. Itu akan akurat. Karena zaman sekarang tahu sendiri, media massa, media TV, berita-berita diputar balikan. Tapi kalau street art, kita dengan jiwa, kita bisa melihat dengan moral-moral dengan pesan yang bagus, itu kan menjadi pesan moral yang sangat akurat kepada masyarakat yang melihatnya. Harapan saya untuk Kendal Street Art adalah yang pertama, regenerasi, karena regenerasi sangat penting untuk meneruskan senior-senior street art Kendal yang sekarang maaf karena pekerjaan dan studi jadi jarang beraksi lagi. Itu untuk Kendal Street Art rekrut street artis Kendal yang baru, yang nekat berani bertanggung jawab, sehingga generasi penerus
dari KSA sendiri punya jiwa yang berani. Yang kedua, wabahkan terus street art di Kota Kendal. Bagi saya gambar bagus itu relatif, tapi kita dalam konteks pergerakan. Yang ketiga, bikinlah kolaborasi dengan komunitas lain. Bikinlah kerukunan ntar sama kru street art sendiri. Bikinlah suatu momen sebuah street art dalam kemasan dengan berbagai ataupun melibatkan komunitas-komunitas lain dalam semua satu kemasan. Contohnya Max Min yang dibikin 4 bulanan, itu akan menjadi suatu wadah, nggak cuma dari street art, dari fotografi ataupun sketsa. Karena dengan kekuatan itu kita akan membangun fondasi bersama, yaitu di bidang seni. Kita bisa dengan kekuatan itu kita bisa mendapatkan ruang yang efektif, bisa sharing, bisa diskusi, dan menjadikan program ke depan. Kendal Street Art itu bisa nggak mencapai tingkat nasional bahkan internasional. Pesan saya bagi Street Art Kendal, saya sangat kagum dan bilang hebat pada kalian. Teruslah berkarya.